3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal mu'minunal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya, serta menambah ibadah yang sunnah agar Allah mencintai kita. Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada hari itu aman di dalam rumahnya, sehat badannya, dan ada yang dimakan hari itu, maka seakan-akan dunia telah terkumpul kepadanya. Tiga hal itu, aman, sehat, dan ada yang dimakan, itu seakan-akan sudah terkumpul dunia pada dirinya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita memperingati HUT kemerdekaan kita yang ke-78. Artinya hari ini kita aman. Itu memang atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan atas usaha dari pahlawan-pahlawan kita. Kalau kita mencoba bagaimana data yang ada bahwa pahlawan Indonesia itu sebagian besarnya adalah beragama Islam. Beliau itu seorang muslim. Bahkan ada di antara mereka itu, banyak di antara mereka itu adalah para ulama. Maka untuk mempertahankan NKRI itu keluarlah yang namanya resolusi jihad perang suci, mempertahankan NKRI, mengusir penjajah. Keluarlah amanat jihad. Itu adalah prakarsa dari ulama-ulama kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pahlawan kita itu mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, bahkan mengorbankan jiwanya untuk bangsa Indonesia ini, maka bagaimana kita sebagai penerus bangsa ini, bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang telah dirintis, yang telah para pahlawan berkorban untuk Indonesia ini. Maka kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu arti kehidupan bagi seorang muslim bagaimana mereka memberikan manfaat kepada orang lain. Ajaran Islam sangat mendukung. Begitu orang menjadi orang yang berguna bagi orang lain, maka iman itu harus dibuktikan dengan amal solih. Setiap kata ada kata-kata iman, maka bergandengan dengan amal solih, amal soleh. Makanya takwa itu dapat digapai dengan dua hal, iman dan amal soleh. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengaplikasikan ajaran mulia, ajaran Islam sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan kami tidaklah mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia dengan membawa berita gembira dan peringatan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran surat Saba ayat 28. Maka untuk mendapatkan nilai takwa itu sangat ditentukan bagaimana produktivitas amal kita, kesolehan kita dibuktikan dengan kemanfaatan kita kepada orang lain, kepada lingkungan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, arahan kepada kita bahwa yang terpenting itu bukan banyaknya amal, tetapi kualitas amal. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya seluruh kerajaan dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal ghafurur rahim. Wa huwal azizul ghafur. Allah telah menciptakan mati dan hidup supaya dia menguji siapa di antara kamu yang paling baik kualitas amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Mulk 1-2. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah dari Ibnu Umar. Seorang datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling dicintai oleh Allah? Dan perbuatan-perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain." Dan perbuatan-perbuatan yang paling dicintai oleh Allah memasukkan kegembiraan pada seorang muslim, menghilangkan kesusahannya, melunasi hutangnya, mengusir kelaparannya, bersama menyelesaikan sebuah hajat saudaraku muslim lebih aku sukai daripada sebulan beritikaf di Masjid Nabawi. Maka Allah akan menutupi keburukannya. Barang siapa yang mengendalikan amarahnya, maka Allah akan menutupi keburukannya. Siapa yang mampu mengendalikan amarahnya padahal dia berkuasa, dia kuasa untuk melakukannya, maka Allah akan memenuhi keharapannya, memenuhi harapan hatinya di hari kiamat dan orang-orang yang bersamanya. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Abi Dunya. Bila surah Al-Mulk menyatakan bagaimana kualitas amalnya, maka bagaimana aplikasinya sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin banyak manfaat yang ditebarkan seorang muslim kepada manusia, kepada lingkungannya, maka juga itu menandakan kesolehannya, menandakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu dan akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ajaran Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dalam memenuhi sebuah pekerjaannya di semua bidang, apapun kedudukannya, selama pekerjaan itu halal, selama pekerjaan itu bermanfaat, tidak membawa mudarat, maka kehidupan itu, maka semuanya itu memungkinkan untuk menjadi amal solih. Jadi dimanapun kita bekerja, apapun profesi yang kita jalankan, disitulah kita beramal solih, berdakwah dan beribadah. Karena sesungguhnya dimanapun kita berada, disitulah bumi Allah Subhanahu wa taala. Melalui profesi apapun yang telah kita pilih, maka disitulah kita hendaknya senantiasa berusaha untuk meraih pahala sebesar-besarnya dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji Allah yang akan menilai dan memberikan pahala sekecil apapun amal kita. Wa likullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Al-An'am ayat 132. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang Dia kerjakan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai anak bangsa, saya yakin bahwa kita semua ingin bangsa ini segera berubah menjadi bangsa yang terbaik, bangsa yang makmur, bangsa yang adil dan sejahtera, lahir dan batin. Walaupun kita menyadari bahwa itu semua tidak mudah untuk menggapainya. Sudah cukup lama kemerdekaan negeri ini, 78 tahun. Namun cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur belum terwujud hingga sekarang. Bahkan salah satu agenda di era reformasi untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme sampai hari ini masih menjadi agenda bangsa yang tidak kunjung terselesaikan. Maka sangatlah ironis jika kita hanya menggencar mengkritik pemerintah, mengkritik pemimpin, sementara kita hanya duduk berpangku tangan, tidak mengerjakan apapun dan tidak memberi solusi ataupun pemecahan masalah. Bisa jadi ternyata kita adalah bagian dari problema itu. Maka untuk itu marilah kita buka hati, pikiran dan wawasan, satukan kekuatan dan energi, singkirkan lengan baju untuk bersama membuktikan bahwa kita bisa bekerja dan berkarya untuk memajukan negeri ini. Sebagaimana bangsa-bangsa yang lain, kita songsong masa depan Indonesia yang lebih baik dari hari ke hari. Marilah kita beramal sesuai dengan profesi, kedudukan, tanggung jawab, dan kemampuan kita masing-masing. Sungguh berat tanggung jawab kita ketika kita mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Sementara realita umatnya senantiasa terpuruk dan tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain. Wa kullil ladzina la yu'minuna wa kullil ladzina la yu'minuna wa kullil ladzina yu'minuna malu wa kullil ladzina la yu'minuna amalu ala makanatikum inna amilun wantaziru inna muntazirun. Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya kami pun berbuat pula, dan tunggulah akibat perbuatanmu, sesungguhnya kami pun menunggu mula. Hud ayat 121 dan 122. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ajaran Islam mendorong semangat kepada umatnya untuk berkompetisi di tengah-tengah umat yang lain, untuk bekerja keras meraih prestasi
kemajuan dan kemenangan dalam kehidupan. Jika kita umat Islam tidak menunjukkan kerja dan prestasinya, maka bersiap-siaplah untuk kita menjadi budak orang lain, menjadi budak bangsa lain di dalam negeri sendiri. Karena sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu mau merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Semoga kita tidak menjadi ayam yang mati di atas lumbung padi, tapi kita menjadi gajah yang mati meninggalkan gading di negeri tercinta ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa qala wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudhim lahu ajra. Summa alamu fa innallaha ma'akum bisolati wassalam ala rasulihi faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa taubatan qablal maut wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimish shalah.